Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang semuanya ya. Oke, baik ya. Kita lanjutkan untuk materi ke-14 ya. PowerPoint-nya bisa terlihat. Oke. Nah, pembahasan kita terkait resonansi ya. Nah, ini kita memahami tentang respon, frekuensi, dan resonansi ya. Nah, di mana resonansi paralel ya, di dalam jaringan listrik berterminal 2 itu mengandung paling sedikit satu induktor dan satu kapasitor. Resonansi merupakan keadaan yang terdapat bila impedansi masukan dari jaringan adalah penahan murni ya. Jadi bisa dikatakan di dalam resonansi bila tegangan dan arus pada terminal masukan jaringan itu adalah sefase ya. Nah, respon amplitudo maksimum dihasilkan di dalam jaringan bila jaringan dalam keadaan resonan atau hampir di dalam keadaan resonan ya. Nah, ini gambar rangkaian resonan paralel ya. Ini gambarnya. Ada arus, ada tahanan, ada indukansi, ada kapasitansi, ada kapasitor ya. Kemudian ini untuk persamaan rumusnya, admitansi yang ditawarkan kepada sumber arus ideal, ini persamaan rumusnya ya. Kemudian resonansi bila terjadi omega C, ini rumusnya. Kemudian frekuensi resonan omega 0, ini rumusnya ya. Nah, nggak jalan ya? Waduh, saya ulang lagi ya. Ini sudah berubah? Nah, ini rumus ya. Ini rumus untuk admitansi yang ditawarkan pada sumber arus ideal. Ini dia. Kemudian apabila terjadi resonansi, ini rumusnya. Kemudian frekuensi resonansi omega 0, ini rumusnya ya. Nah, ini rumusnya, turunannya ya. Tadi yang ini semua ya. Ini rumusnya, nanti kita tinggal dalam hal perhitungan tinggal memasukkan. Ini gambar, di mana gambar A, ini gambar A ya, ini merupakan konstelasi 0 kutub dari admitansi masukan sebuah rangkaian resonansi resonan paralel. Sedangkan yang B ini merupakan konstelasi 0 kutub dari impedansi masukan ya. Nah, admitansi itu memiliki konduktansi konstan dan suseptansi yang mempunyai magnitudonya minimum, yaitu 0 ya pada resonansi. Nah, magnitudo admitansi minimum terjadi pada resonansi dan besarnya itu adalah 1 per R. Sedangkan makanya magnitudo impedansi maksimum itu adalah R dan terjadi pada resonansi. Frekuensi resonansi tegangannya melintasi rangkaian resonan paralel itu adalah arus IR dan arus sumber I mengalir melalui tahanan. Akan tetapi ya, jika arus dalam L dan C, maka kita dapat mencarinya dengan persamaan ini. Ya. Kemudian resonansi seri, ya, di mana merupakan frekuensi resonansi omega 0S adalah frekuensi untuk mana bagian imajiner impedansi masukkan menjadi 0 atau sudut impedansinya menjadi 0. Sedangkan ini persamaan ya dari eksak dan aproksigma ya untuk QS tinggi kedua frekuensi ini persamaannya. Di mana beta S adalah perbedaan ini ya, di mana ini beta S itu adalah perbedaan di antara frekuensi daya setengah atas dan setengah bawah ya. Ini rumus libar pita daya setengah yang diberikan, kemudian impedansi masukan dapat juga kita nyatakan dalam bentuk aproksigma ya, rangkaian QS tinggi ini persamaannya, di mana nilai dari NS ini dia persamaannya ya.
Operok sigma ini berlaku, ini merupakan gambar dari rangkaian resonansi seri ya. Ini tegangan, tahanan, L induktansi, C kapasitor, kapasitansi ya. Di mana untuk frekuensi yang berbeda dari frekuensi resonan itu tidak lebih dari 1/10 frekuensi resonannya ya. Rangkaian resonansi seri diberi ciri oleh impedansi rendah pada resonansi, sedangkan rangkaian resonan paralel itu menghasilkan impedansi resonansi tinggi ya. Jadi rangkaian resonansi seri memberi tegangan induktor dan tegangan kapasitor yang lebih besar dari tegangan sumber dengan faktor QoS-nya. Ya, jadi rangkaian seri ini memberi perbesaran tegangan pada resonansi. Demikian materi kita untuk yang pertemuan 14. Sampai sini ada yang kurang paham atau ada yang mau ditanyakan, dipersilahkan. Sambil tolong diaktifkan videonya, saya lagi sambil perekaman absensi kita. Silahkan, ada yang mau ditanyakan atau sudah cukup paham? Gimana? Sudah cukup? Oke, baiklah. Kalau cukup nih, terima kasih ya atas waktunya. Sehat-sehat semua. Selamat makan siang ya. Baik, terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.